Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MC Alhamdi dengan NIM 12550111079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir dari pembelajaran mata kuliah OP, yaitu tentang relationship, yang dimana materinya itu berisi tentang komposisi, delegasi, class coupling, polymorphic behavior, dynamic typing, dan dispatch. Langsung saja masuk ke materi komposisi. Komposisi ini adalah sebuah hubungan yang artinya di OOP ini sebuah kelas memiliki objek dari kelas lain sebagai bagian dari dirinya. Yang dimana di sini contoh codingannya itu ada kelas mesin dan kelas mobil. Nah, di sini mobil, secara harfiah mobil itu memiliki mesin. Jadi objek mesin dibuat di dalam mobil. Ini yang dimaksud tadi. Sebuah kelas memiliki objek dari kelas lain sebagai bagian dari dirinya. Jadi di sini kelas mobil memiliki objek dari kelas mesin, yang dimana kelas mesin ini merupakan bagian dari dirinya. Jadi kalau kelas mobil hilang, maka kelas mesin juga akan ikut hilang. Selanjutnya yaitu delegasi. Delegasi ini adalah ketika suatu objek menyerahkan pekerjaannya ke objek lain. Nah, di contoh codingan ini kelas manajer menyerahkan tugas print kepada kelas printer. Jadi kelas manajer tidak melakukan tugas print, tetapi tugas tersebut diberikan kepada kelas printer. Jadi delegasi ini membantu kode lebih rapi dan lebih menular. Selanjutnya itu ada loss grouping. Nah, loss grouping ini berarti ada antar kelas itu tidak terlalu bergantung kuat, yang dimana tujuannya ini agar mudah diganti, mudah di-maintain, dan fleksibel. Nah, di sini saya membuat contoh dua, yaitu loss grouping baik dan loss grouping buruk. Nah, pertama kita itu masuk ke loss grouping buruk dulu. Kenapa ini disebut loss grouping yang buruk? Karena kelas F di sini hanya bisa memakai kelas MySQL database, tidak bisa menggunakan yang lain. Nah, sedangkan contoh yang baiknya adalah seperti ini. Jadi kelas F tidak peduli database itu apa, jadi dan juga ini bisa diganti kapan saja. Jadi ini merupakan konsep penting di software engineering. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi polymorphic behavior. Nah, polymorphic behavior ini artinya adalah satu interface memiliki banyak perilaku, di mana metode yang bisa menghasilkan perilaku berbeda tergantung dari objeknya. Metode yang sama bisa menghasilkan perilaku yang berbeda tergantung objeknya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini kita ada dua metode, yaitu metode kucing dan anjing. Di sini merupakan suatu metode yang sama, tapi objeknya berbeda. Yang di sini objeknya adalah kucing yang memiliki function yang mana suaranya itu adalah meong, sedangkan anjing suaranya adalah guguk. Itu objek yang berbeda. Jadi ini ketika kita run, maka akan keluar di sini yaitu meong dan guguk, karena di sini dibuat variabel k sama dengan kucing dan variabel a sama dengan anjing. Jadi di sini dipanggil bunyi hewan dalam kurung k untuk memanggil variabel kucing, yang dimana nanti output yang keluar adalah meong. Kemudian di sini ada bunyi hewan dalam kurung a memanggil variabel a yaitu anjing, maka akan keluar suara guguk.
Jadi function bunyi hewan di sini bisa menerima objek yang berbeda selama metodenya sama. Jadi kita bisa menambah di sini, bisa kita tambahkan contohnya itu kelas harimau. Kita masukkan functionnya yaitu suara. Kita buat suaranya di sini. Suaranya adalah raw. Di sini kita tinggal menambahkan variabelnya. Nah, kita buat di sini variabelnya adalah h, kan? Harimau. Di sini kita tinggal panggil bunyi hewan h. Nah, maka nanti output yang keluar di sini akan bertambah yaitu harimau. Bunyi suara dari harimau yaitu raw. Nah, itu untuk polymorphic behavior. Selanjutnya kita masuk ke dynamic typing. Nah, dynamic typing ini maksudnya adalah tipe data di sini tidak ditentukan saat runtime. Jadi variabel tidak perlu deklarasi tipe. Tidak seperti JavaScript yang dimana kita harus melakukan deklarasi untuk tipe terlebih dahulu. Jadi di sini variabel x bisa berubah kapan saja tergantung tipe yang kita masukkan. Yang seperti yang pertama ini x sama dengan 10, maka ketika kita print type x di sini, maka akan mengeluarkan output kelas integer karena 10 ini adalah kelas integer. Sedangkan yang x sama dengan halo ini akan mengeluarkan output kelas string karena halo merupakan termasuk dari kelas string. Selanjutnya kita masuk ke dispatch. Dispatch ini adalah proses Python menentukan metode mana yang dipanggil saat program berjalan. Biasanya terjadi pada polymorphic, yaitu seperti kelas hewan dan kelas kucing ini. Dispatch ini Python melakukan dispatch untuk melihat objek sebenarnya, yang dimana di sini objek sebenarnya adalah kucing. Maka metode kucing suara ini, maka yang dipanggil adalah metode kucing dan suara, bukan metode hewan. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan dari materi terakhir OOP itu tentang relationship. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.